Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang finite state transducer. Ya, ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau belum menyimak materi sebelumnya, silakan buka lagi video yang sebelumnya ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, finite state automata itu terdiri dari dua model ya. Ada yang DFA atau deterministic finite automata dan non DFA. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada finite state automata itu outputnya hanya ada dua, ditolak atau diterima ya. Accepted atau reject, hanya ada dua. Nah, input masukannya juga berupa string ya. Input masukannya misalkan A, B ya gitu ya, atau 01 ya gitu ya, yang seperti yang sudah kita pelajari. Nah, finite state automata seperti itu disebut juga dengan acceptor. Dia punya dua, diterima atau ditolak ya. Nah, seperti pada contoh gambar di bawah ini contoh FSA yang sudah kita pelajari ya. Contohnya misalkan kita punya sebuah mesin FSA seperti di bawah ini, terdiri dari 3 state, Q0, Q1, dan Q2, startnya di Q0, finishnya di Q2, ada inputannya yaitu berupa A dan B. Kemudian kita pengen tahu apakah inputan seperti yang di bawah ini, AA, BA, BB, AB ini diterima atau ditolak oleh mesin. Ini kan yang sebelumnya kita pelajari. Nah, kalau kita lihat di sini, A pertama kan inputannya A, dia state-nya tetap di Q0, kemudian A lagi tetap di situ kan, kemudian B, saat dia B dia pindah ke Q1, kemudian kita lihat A, dia A tetap di Q1, kemudian B lagi dia pindah ke Q2, B lagi dia pindah ke Q2, kemudian A dia pindah ke Q1, kemudian B dia pindah ke Q2. Berarti kalau berdasarkan mesin ini dia diterima kan ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya ada dua jawaban, diterima atau ditolak. Kuncinya ada di final state. Kalau dia selesainya di final state, berarti dia diterima. Kalau dia di luar final state, ya misalnya di Q1 atau di Q0 terakhirnya, berarti dia ditolak. Nah, kita akan pelajari yang berikut ini. Nah, ada FSA yang namanya FSA atau finite state automata transducer. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi kita bahas. Inputannya sama berupa string ya atau karakter. Nah, perbedaannya di sini outputnya itu berada di step state atau label transisinya. Kalau tadi kan cuma satu final state aja ya, cuma satu state atau dua state bisa, jadi dua state atau tiga state bisa. Tapi kalau di sini dia bisa berada di setiap state atau di label transisinya, nanti tergantung modelnya, model yang mana ya. Kemudian penerjemahan string inputan menjadi string output. Nah, panel state transducer ini ada dua model. Ya, dia Moore machine itu outputnya berasosiasi dengan state. Jadi di setiap state itu ada output. Kemudian Mealy machine itu berasosiasi dengan transisinya. Jadi di final state transducer ini dia tidak ada final state seperti yang sebelumnya. Semua state-nya biasa saja. Dan itu bisa jadi final state. Oke, kita lihat ya. Moore machine sebagai contoh. Jadi ada dua tadi contoh, ada Moore machine, ada Mealy machine. Hari ini kita akan bahas tentang Moore machine dulu. Oke, seperti yang tadi sudah disinggung di awal, Moore machine itu final state machine yang nilai outputnya ditentukan berdasarkan state-nya. Dia tidak punya final state, jadi hasilnya itu ada di step-stepnya. Nanti kita lihat contoh ya biar lebih gampang ya.
Nah, pada more machine berarti kita bisa lihat di sini. More machine outputnya berasosiasi dengan state atau tertulis pada setiap state-nya, sehingga jumlah state sama dengan jumlah output. Jadi kalau state-nya ada 10 berarti outputnya ada 10. Beda dengan yang sebelumnya kan ya. Oke ya. Nah, mesin Moore ini memang sebenarnya sudah lama juga ya, tahun 1956 disosialisasikannya lah oleh Edward F. Moore. Ini nama yang mempresentasikannya waktu itu ya, konsep ini. Oke. Perbedaan berikutnya, yang pertama tadi perbedaannya dia tidak punya final state. Semua state-nya bisa jadi output. Nah, yang kedua, kalau yang sebelumnya DFA dan NDFA itu punya 5 tuple. Ada Q ya, state, himpunan state, ada sigma, alfabet, delta, fungsi transisinya, S itu state awal, F itu state akhir ya, final state. Nah, kalau di mesin Moore itu ada 6. Yang 4 di atas ini tetap sama. Q, sigma, delta, S ini tetap sama. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, perbedaannya ada di 2 terakhir ini. Yang sebelumnya ini ada final state kan, ini F. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Digantikan oleh 2 ini. Ada segitiga ini ya, delta besar. Itu adalah himpunan outputnya. Kemudian ada lambda, fungsi output untuk di setiap state. Nah, biar gampang nanti kita lihat contoh. Oke, kita lihat pada contoh 1 di slide berikut ini. Oke, yang pertama dia punya key S0, S1, dan S2. Himpunan inputnya ada A dan B. Startnya di S0. Kemudian delta besar ya, segitiga ini dia punya A dan B. Nah, lambda 0 itu A, lambda 1-nya B, lambda 2-nya A. Nah, ini fungsi transisinya sama seperti yang sebelumnya, fungsi transisi seperti ini. Jadi saat S0 di state S0 dikasih transisi A, dia kepindah ke S1 ya. S0 pindah dikasih transisi B, dia pindah ke S2. S1 dikasih transisi A, dia pindah ke S1 dan seterusnya. Kalau kita bikin tabel, kurang lebih tabelnya seperti ini ya. Nah, sekarang cara menggambarkannya agak sedikit beda dengan yang sebelumnya ya. Cuman sedikit aja bedanya. Oke, pertama kita punya 3 state ya. S0, S1, S2. Nah, bedanya coba lihat yang ujungnya ini. Ada A, ini ada B, ini ada A ya. Biasanya kan nggak ada yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah yang lambda ini. Ini lambda. Lambda 0 itu A ini. Lambda 1 itu B ini. B. Berarti yang ini. Lambda 2 A kan? Nah, itu ini. Nah, lambda ini adalah tadi apa? Kita lihat di sini, lambda adalah fungsi output untuk di setiap state. Jadi saat dia ke S1, outputnya adalah B kalau di kasus ini ya. Saat pindah ke S2, ini berarti outputnya A. Saat dia ke S0, outputnya A. Jadi outputnya ada di setiap state, tidak di final state seperti yang sebelumnya. Nah, ini yang pertama. Cara menggambarkannya ya. Berarti lambda ini adalah yang ada di belakang ini. Jadi cara menggambarkan state-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya, mulai dari S0 kan, ini S0. Seperti biasa panahnya. Kemudian kita lihat di sini. Saat S0 dikasih input A, dia akan pindah ke S1. Sama seperti biasa, saat dia kasih B, dia ke S2.
Kemudian S1 saat dikasih input A, lihat tabel ini ya. Atau lihat ini, transisi. Ini atau ini sama saja. Saat S1 dikasih input A, dia ke dia sendiri. Saat dikasih input B, dia ke S2. Kemudian S2 saat dikasih input A, dia ke S1. Kemudian saat dikasih input B, dia ke S2, ke dirinya sendiri. Oke, cara menggambarkannya hampir sama. Bedanya tadi itu ya. Nah, bedanya cuma ini aja. Ini outputnya ada di sini. Ini ada outputnya. A, B, A ini ya, yang di ujung. Pada yang sebelumnya kan nggak ada. Pada yang sebelumnya ada final state kan. Nah, di sini tidak ada final state. Nah, itu aja cara menggambarkannya. Bedanya ya. Mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, sekarang misalkan ada inputan A, B, B, A. Outputnya apa? Yang pertama, ini ya, A, B, B, A. S0, mulaikan dari sini. Nah, lihat di gambar tabel ini ya, saya bikinkan. Mulainya kan dari S0 ini. S0 kan ini outputnya A ya. Saya tulis A di sini. Ini fungsi transisinya, ini outputnya ya. Oke, saat dia dikasih inputan A ini, A, S0 A, dia pindah ke S1 kan, ini. Nah, S0 dikasih inputan A, dia pindah ke S1. Outputnya apa? Lihat yang ada di S1 B ini. Nah, berarti outputnya B. Ini. Kemudian S1, ini. Sekarang lagi di S1 kan ini. Dikasih inputan B. Ini. Dikasih inputan B, ini. A, B, B, A ya, saya tulis di sini. Dikasih inputan B, S1 dikasih inputan B, dia pindah ke S2. Ya. Pindah ke S2. Outputnya apa? A. Ini lihat A nih. Kemudian S2, sekarang kan posisi di S2, dikasih inputan B. Dikasih inputan B, S2 dikasih inputan B, berarti ke dia sendiri kan, ini B. S2 ke dia sendiri, outputnya A. Nah, terakhir dikasih inputan A, S2 kan, sekarang posisi lagi di S2, dikasih inputan A, dia pindah ke S1. Ini kan, ini dikasih inputan A, dia pindah ke S1, outputnya adalah B. Pindah ke S1, outputnya B. Nah, berarti outputnya sekarang ini. Inputnya ABBA, ya. Outputnya ini ABAAB. ABAAB. Nah, yang awal ini kita bisa abaikan yang ini ya. Ini kan awal startnya, ini bisa kita abaikan. Jadi outputnya hanya BAAB. Ini BAAB. Jadi yang awal kita bisa hilangkan. Cukup ambil aja yang mulai dari yang dia jalan ya. Ini kan masih di awal kan, start awal nih. Masih di awal. Ya, jadi itu nggak usah dianggap aja. Nah, kita ambil aja yang mulai dia jalan, BAAB. Ini outputnya berarti ini. Nah, output ini bisa diambil semuanya, ini BAAB seperti ini. Bisa juga diambil ujungnya saja, tergantung kasusnya. Ya, jadi dia bisa BAAB atau yang paling akhir yang diambil hanya B. Jadi itu tergantung kasusnya seperti apa, terus keperluannya kayak gimana ya. Itu ya, kurang lebih ini contoh yang pertama. Kita akan lihat contoh yang kedua. Sama, kita akan coba dengan 3 state, S0, S1, dan S2. Ini sigmanya 0 dan 1, mulainya dari S0, delta besarnya 0, 1, dan 2, ya, himpunan outputnya. Lambdanya 0, 1, dan 2, ini fungsi transisinya. Oke, kita gambarkan dulu, berarti setnya ada 3. Oke, kurang lebih seperti ini kan ya. S0, S1, dan S2.
Kemudian angka belakang ini 0 ini dapat dari mana? Ini. Lambda 0 kan 0. Kemudian yang satu ini dapatnya dari mana? Ini lambda 1, lihat. Ini kan 1. Ini lambda 2, S2 berarti kan ini 2 kan ya. Oke, itu yang pertama. Gambarkan state-nya aja dulu. Kemudian kalau sudah transisinya seperti biasa. Kita lihat di sini. S0 dapat transisi 0, dia pindah ke S0, ke dirinya sendiri berarti kan. Kita gambar, mulainya dari S0. Oke. Kemudian dapat inputan 1, dia pindah ke S1 ya. Kemudian S1 dapat inputan 0, dia pindah ke S2. Kemudian S1 dapat inputan 1, dia ke S0. Kemudian S2 dengan inputan 0 dia pindah ke S1. Kemudian S2 terakhir dengan inputan 1 dia pindah ke dirinya sendiri. Oke, ini cara menggambarkannya. Bisa ya? Bedanya cuma sedikit kan, outputnya ada gitu aja. Di setiap state-nya. Yang sebelumnya kan kita gambarin final state gitu ya. Di mana gitu. Nah di sini mah tidak seperti itu. Itu aja cara menggambarkannya. Nah, yang harus diperhatikan ini tadi, ini lambda ini ada di ujung-ujung ini kan. Nah, 012 ini di mana? Yang ini 012 ya. Berarti ada ini kan 012. Ini sigma tetap kan, 01 ini adalah yang ini. 01 tuh yang ini. Nah, ini 01. Ya. 012 tuh yang ini, 012. Jadi yang dipakai di sini nih. Oke, itu cara menggambarkannya. Nah, sekarang kita bikin yang gambar barusan jadi sebuah studi kasus. Ya. Kita gambar mesin ini sudah dirancang. Dia bisa memperoleh sisa pembagian suatu bilangan dengan 3 modus ya, sisa pembagian. Modus atau modulus, mod biasanya dibilang. Kalau di matematika ya, mod, modus, modulus ya. Nah, kita coba mesin ini kita pakai untuk mencari nilai mod 3 ya. Kalau mesin ini mod 3. Contoh, misalkan 4 mod 3 itu kan hasilnya 1. Tahu ya dari mana 4 mod 3 hasilnya 1? Kue 4 dibagi 3 orang. Masing-masing dapat 1 kan, sisanya 1 kan ya. Nah, sisa baginya itu yang diambil. Nah ini kue 4 dibagi 3 orang, masing-masing kan dapat 1. Sisanya berapa? 1. Nah satunya ini adalah nilai modulusnya. Kemudian misalkan 3 mod 3, 0. Kenapa ya? Kue 3 dibagi 3 orang kan kebagian semua. Jadi sisanya 0. 5 mod 3 misalkan 2. Kenapa? Ya sama kayak tadi. Kue 5 dibagi 3 orang, masing-masing dapat 1, sisa 2. Nah, sisanya itulah nilai modulus. Bisa ya? Kalau 5 mod 2, kue 5 dibagi 2 orang, berarti masing-masing dapat 2 kan, sisanya 1. Ya. Oke, bisa dipahami ya modulus. Jadi mesin ini dirancang, mesin Moore ini dirancang untuk mencari nilai dengan modulus 3 ya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan, karena inputannya adalah 0 dan 1 ini, berarti nilainya harus kita rubah dulu menjadi bilangan biner. Jadi misalkan 4 mod 3 itu berapa? Nah 4 ini rubah dulu jadi bilangan biner. 3 ini ya, atau 2 ini kita rubah dulu jadi bilangan biner. Masih ingat merubah bilangan desimal menjadi bilangan biner di kuliah-kuliah sebelumnya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Karena ada juga yang biasanya udah 7 langkah dari kelas lupa lagi ya. Oke. Nah, kita cobain yang barusan. Misalkan kasusnya 6 mod 3. 6 mod 3. Kalau kita hitung berarti 6 mod 3 itu 0 ya.
Kan kue 6 dibagi 3 orang kan, kurang lebih gitu ya logikanya. Berarti kan masing-masing dapat 2, sisanya nggak ada kan. Nah, oke. Nah, 6 ini kita rubah dulu ke bilangan biner. Nah, 6 itu dirubah biner jadi 110. Bilangan biner tuh hanya mengenal 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Ingat kuliah sebelumnya. Nah, cara gampangnya kalau bingung bisa pakai Excel. Nah, saya contohkan lewat Excel ya. Kita bisa mencari atau mengkonversi nilai desimal ke biner di Excel pakai rumus. Misalkan kita pengen mencari angka 9. 9 tuh binernya berapa sih gitu ya. Nah, rumusnya di Excel sama dengan desimal to bin buka kurung, numbernya berapa? 9 kan tadi yang mau dicari, koma atau titik koma, place-nya ada berapa digit gitu ya. Misalkan 5. Saya tutup, enter. Nah, berarti nilai biner dari angka 9 adalah 1001. Angka 0 yang di depan ini, yang di sebelah kiri itu nggak ada nilainya, jadi nggak usah dipakai. 1001 ya. Nah, tadi pengaruhnya di sini, kalau saya ganti 5 ini jadi 4, pas. 1001. Kemudian kalau saya rubah 4-nya jadi 10, nah 0 yang di sebelah kirinya nih tetap nggak dipakai. Tetap hasilnya 1001. Nah, tapi kalau saya kasih kurang, tadi kan 4 digit ya, 1001 hasilnya. Saya kasih jadi 3, misalkan di sininya place-nya error. Makanya jangan sampai kurang. Lebih aja nggak apa-apa. Tetap aja angka yang 0 di sebelah kirinya nggak usah dipakai. Kalau mau nyari 10, misalkan tinggal rumus saja kayak tadi. Berarti sama dengan desimal to bin, buka kurung, tinggal ganti jadi 10. Kalau pengen nyari 10 ya, koma atau titik koma 5 misalkan. Berarti 1010 ya, itu nilai binernya. Nah, selain biner ke desimal ke biner, kita juga bisa banyak di Excel pakai ini desimal. Nah, tinggal dilihat di sini desimal jadi biner, heksa, okta ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Banyak yang kita bisa coba. Enggak cuma desimal ke biner ya. Desimal ke heksa, desimal ke okta kita bisa pakai juga. Oke, mudah kan? Oke, jadi seperti itu kalau di Excel ya. Sekarang kita punya inputan berarti 110 nih ya. Ini kan bilangan binernya 110. Mulai dari S0 kan. S0 ini inputnya 0 kan ya, 0. Ini 110 nih tahu ya dari mana? Ini 6 kan dirubah jadi 110. Nah, inputannya 110. Nah, pertama S0 dikasih inputan 1. Ini S0 dikasih inputan 1, dia pindah ke S0 dikasih inputan 1, ini 1. Dia pindah ke S1 ya. Pindah ke S1, outputnya adalah 1. Kemudian dikasih inputan 1 lagi, ini S1 dikasih inputan 1, S1 dikasih inputan 1. Oh, balik lagi dia ke sini ya. Pindah ke S0. Pindah ke S0. Outputnya adalah 0. Nih outputnya 0. Lihat yang ini ujungnya. 0. Kemudian S0 dikasih inputan 0 nih. Yang ini. S0 dikasih inputan 0. S0 dikasih inputan 0. Ini 0 ya. Dia pindah ke S0 lagi. Tetap ke dirinya sendiri. Pindah ke S0. Nah. Outputnya 0 nih. Berarti output dari 6 mod 3 adalah 0 nih. Ini hasil akhirnya yang diambil. Nah, di kasus ini kita ambil adalah nilai akhir outputnya. Kalau yang sebelumnya tadi kan kita ambil yang ini kan ya, 100. Tapi karena kasusnya seperti ini, kita ambil nilai akhirnya yaitu 0. Bisa dipahami ya? Yang contoh sebelumnya. Nah, kita ambil contoh kedua, misalkan 11 mod 3. Kalau kita hitung manual 11 mod 3 berarti 2 ya. 11 mod 3 itu 2. Kalau kita ambil hasil
perhitungan manual kita. Nah, sama seperti tadi kasusnya 11, ini dirubah dulu ke bilangan biner. Dapatlah 1011 ini. Oke, kita bikin sini 1011 ya. Nah, mulai dari S0 ini, S0 kan nih, outputnya 0 kan. Oke, kemudian S0 kita kasih input 1 yang ini. S0 kita inputnya 1, ini 1. Dia pindah ke S1, hasilnya 1 ini. Pindah ke S1 ya, hasilnya 1. Kemudian kita kasih input 0. S1, sekarang kan dia posisinya di sini kan ya. S1 kita kasih inputan 0, dia pindah ke S2. Ini S1, kasih inputan 0, dia pindah ke S2. Hasilnya adalah 2, outputnya 2 ini. Kemudian posisikan lagi di S2 nih, kasih inputan 1. Ini 1. S2 kasih inputan 1. Oh, dia pindah ke dirinya sendiri. S2, inputannya 1, dia outputnya 2. Kemudian S2 kita kasih inputan 1. Ini dia tetap ke dirinya sendiri ya. Nah, berarti hasil outputnya adalah 2. Nah, berarti 11 mod 3 adalah 2. Oke ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di kasus ini mesinnya memang sudah dirancang. Ini bisa digunakan untuk mencari pembagian dengan modulus 3 ya. Bisa dipahami sampai sini cara kerjanya ya, hampir sama dengan yang sebelumnya, nggak terlalu jauh berbeda, nggak rumit. Oke, kurang lebih seperti ini mesin Moore, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silahkan mencoba dengan kasus yang berbeda. Cara kerjanya saja yang sedikit berbeda dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi ya seperti yang saya sampaikan, itu outputnya ada di final state. Nah, kalau di kasus yang Moore ini ya, transducer, dia untuk kasus yang ini ya, untuk yang Moore, dia ada di setiap outputnya. Itu aja yang membedakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pin state transducer ada 2. Pertama Moore machine yang sudah kita bahas sebelumnya berasosiasi dengan state ya, ini state. Yang sekarang Mealy machine dia berasosiasi dengan transisi. Oke, kita akan lanjutkan dengan Mealy machine. Nah, pada Mealy machine ini dia berasosiasi dengan inputnya atau transisi. Jadi outputnya itu adalah lambda state-nya, kemudian inputnya, terus outputnya apa. Nanti kita lihat contoh lah yang lebih mudah ya. Mealy machine ini diambil dari nama yang nulisnya dulu ya, G.H. Mealy ya, tahun 55, udah lama banget berarti. Nah, satu hal yang harus diperhatikan memang di Mealy machine itu tidak ada aturan yang jelas dalam membuat graf transisi. Jadi kalau kita punya TOEFL gitu ya, TOEFL-nya nanti udah punya. Nah, menggambarkannya tuh bisa macam-macam. Nanti kita lihat contohnya. Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, ini perbandingan Moore dengan Mealy machine TOEFL-nya. Kita bisa lihat di sini kan key-nya sama. Ini key sama kan. Kemudian sigma sama nih, nggak ada beda. S ini startnya sama, ada sama-sama start. Ini lambda besarnya sama. Nah, bedanya yang ini.
Nih. Karena more mesin itu di state, berarti kalau state-nya cuma 3, ini ya, berarti ininya ada 3. Kalau melee mesin, state-nya kan ada 3 nih. Inputannya akan ada 2 nih. Berarti maksimal itu ininya ada 6. 3 kali 2. Pas S0 dengan 0, S0 dengan 1 ya. S1 dengan 0, S1 dengan 1, S2 dengan 0, S2 dengan 1. Nah, jadi kombinasinya itu. Jadi outputnya bisa banyak nih, ada 6. Nih. Kalau yang tadi kan cuma di state berarti cuma 3. Nah, itu yang membedakan di sini. Sedikit kan bedanya, nggak jauh. Kita lihat pakai contoh lah, biar lebih mudah ya. Nah, di contoh ini, misalkan kita punya tuple seperti ini. Key-nya ada S0, S1, S2, berarti ada 3 kan. Kemudian sigmanya 01, mulainya dari S0, ininya lambdanya Y, T, Y dan T. Nah, saya ambil contoh, misalkan saya tentukan ininya ya, transisinya. Saya bikin tabel seperti ini. Nah, kalau tidak dibikin tabel seperti ini, gambarnya bisa macam-macam. Jadi kalau cuman yang ini ya yang dikasih, cuman ini yang dikasih gitu, ininya tidak dikasih, jadi gambarnya bisa macam-macam. Nggak ada masalah, gambarnya macam-macam ya. Yang penting alur ininya betul. Ya. Oke, karena tabelnya sudah dikasih seperti ini, kita ikut dengan tabelnya ya. Oke, di kasus ini state-nya S0, inputnya 0, dia akan pindah ke S1, outputnya N. Oke, sekali lagi. Atau pakai gambar langsung ya. Oke, dia penulisannya seperti ini. S0, inputnya 0. 0 yang ini berarti inputnya. N, ini berarti outputnya. Nah, yang ini ya. Oke, sekali lagi. Ini S0. Ini S0. State awalnya ya. Dikasih input 0, ini. Dikasih input 0, ini. Dia pindah ke S1, ini. Pindah ke S1. Ini ya S1. Outputnya N. Nah, N-nya ditulis di sini. Pada more mesin dia inputnya di sini kan ya. Nah, di melee mesin outputnya ada di sini nulisnya. Nah, itu bedanya ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke input satunya. Ini S0 dikasih input 1, dia pindah ke S2. Outputnya N. Oke. Pindah ke S2. Nah, S0 dikasih input 1, outputnya N, dia pindah ke S2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita pindah ke S1. S1 dikasih input 0, dia pindah ke S1, ke dirinya sendiri, outputnya adalah Y. Ya, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini kan. S1 dikasih input 0, dia pindah ke dirinya sendiri, outputnya Y. S1 dikasih input 1, dia pindah ke S2. Ini. Input 1, outputnya N. Nah, S1 ke S2 ke sini kan berarti dia pindah ke S2. Dan dikasih input 1, ininya N. Kita lihat sekarang yang S2 nih. S2 dikasih input 0, dia pindah ke S1. S2 berarti pindah ke S1 ke atas ya. Nah, pindah ke atas, dikasih input 0, outputnya adalah N. Nih. Kemudian
S2 dikasih input 1, dia pindah ke dirinya sendiri. Outputnya adalah Y. Gambarnya kurang lebih seperti ini kan. Dia pindah ke dirinya sendiri, dikasih input 1, ininya Y. Mudah kan ya? Nggak terlalu rumit. Tinggal memindahkan ininya saja. Tadinya di dalam state. Nah, sekarang dia di transisinya, di inputnya. Jadi nyimpen outputnya, tadinya di dalam state, sekarang barengkan dengan transisinya, di inputnya. Nah, sekarang kita coba mesinnya. Kita misalkan punya pertanyaan ini. 0100, ini outputnya apa? Saya bikin seperti ini, tabelnya, inputnya ini 0100 nih, 0100. Nah, kita lihat di sini, hampir sama dengan yang sebelumnya, nggak jauh beda. Mulai dari S0 kan, S0 dikasih input 0 nih. S0 dikasih input 0, dia pindah ke S1 kan nih. Inputnya 0, pindah ke S1, outputnya N. Ini. Nah, saya tulis di sini S0 dikasih input 0, outputnya N kan. Sekarang posisi sudah di S1 kan. Nah, S1 dikasih input 1. Ini kan pertanyaannya 0100 kan. 1 sekarang kan. S1 dikasih input 1, dia pindah ke S2 kan. Sekarang posisi di S2 kan. Outputnya apa? N. Nah, masuk N ini. Kemudian posisi lagi di S2 nih. S2 dikasih input 0. S2 dikasih input 0, dia ke S1 kan, outputnya apa? N. Nah, N. Sekarang posisinya di S1 kan, terakhir di S1 kan tadi, S1 dikasih input 0. S1 dikasih input 0, ini kan berarti dia outputnya Y. Oke, jadi dari pertanyaan ini 0100 outputnya apa? Ini Y. Y. Bisa dipahami ya. Oke, contoh mesin berikut ini didesain, mesinnya sudah didesain bisa mengeluarkan output Y jika string akhirnya, dua string akhirnya itu sama. Misalkan 00 atau 11 ya. Kalau 00 yang akhirnya atau 11 maka hasilnya Y, kalau tidak N. Kita lihat contoh kasus, misalkan nih ada beberapa pertanyaan. Ini 001011, outputnya apa, dan seterusnya ya. Kita coba lewat contoh ini. Oke, saya coba yang pertama dulu ini. 001011. Inputnya saya tulis di sini ya. Nih, saya tulis di sini. Kita mulai dari S0 kan. S0 dikasih inputan 0. S0 dikasih inputan 0, hasilnya adalah N. Posisi sekarang di S1 kan. S1 berarti dikasih inputan 0, S1 dikasih inputan 0, hasilnya Y. Sekarang masih di S1 kan, karena dia ke dirinya sendiri kan. Kemudian S1 dikasih inputan 1, 1 dikasih input 1, dia pindah ke S2, outputnya N. Posisi di S2 dikasih inputan 0, dia ke S1, ke sini, ke atas. Outputnya apa? N. Kemudian S1, posisi di sini kan, dikasih inputan 1, 1, input 1, dia ke S2 lagi kan. Outputnya apa? N. Nih. Kemudian posisi di S2 kan sekarang, dikasih inputan 1, dia pindah ke dirinya sendiri kan. Berarti berdasarkan mesin ini, hasil akhirnya adalah Y. Kita lihat benar nggak? Dua akhirnya kan ini sama, Y11 kan. Berarti inputnya Y. Berarti mesin ini jalan gitu ya. Betul. Ini outputnya Y. Dia bilang kan di sini, Y jika
simbol akhirnya sama ya nih. 00 atau 11. Simbol akhirannya ya. Oke, yang berikutnya kita coba misalkan inputannya ya. Saya ambil nomor 3 nih, 10001 ya. 10001 ini ya. Kita lihat mulai dari S0 kan dikasih inputan 1 ini, dia pindah ke S2. Outputnya N. Kemudian posisi di S2 kan, S2 dikasih inputan 0, S2 dikasih inputan 0, dia pindah ke S1, outputnya N. Kemudian dia pindah ke S1 kan tadi, S1 dikasih inputan 0, ini, dia pindah ke dirinya sendiri, outputnya Y. Kemudian masih di S1 kan, S1 dikasih inputan 0 lagi, tetap kan Y ini. Kemudian S1 dikasih inputan 1, S1 kasih inputan 1, pindah ke S2, outputnya N. Oke, berdasar mesin ini berarti outputnya adalah N. Dan kita lihat di sini memang beda ini kan, ini 01. Makanya outputnya N, betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami cara kerjanya ya, cara kerja mesinnya. Silakan coba yang 2 nomor ini, yang belum. Caranya kurang lebih sama seperti tadi. Ya, kalau kita lihat dari soalnya sih ini udah pasti yes ya. Y hasilnya. Ini yang ini N. Karena ini kan beda ya ujungnya. Ini 1, ini 0, ini 0, 0. Ini berarti Y. Ini pasti N jawabannya, harusnya begitu. Oke, silakan dicoba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di komen. Jadi kurang lebih cara kerja mesin Meli seperti itu ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang finite state transducer. Kita akan bahas tentang bagaimana cara mengkonversi Moore machine ke Mealy machine, begitu juga sebaliknya. Nanti dari Mealy machine ke Moore machine. Oke, kalau kita mengkonversi, kata kuncinya adalah yang kita rubah itu harus punya kemampuan yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi saat kita misalkan masukkan di Moore machine, inputnya seperti ini, saat dia di Mealy machine dengan input yang sama, hasilnya sama. Nah, untuk merubah Moore machine ke Mealy machine, ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan ini. Pertama, menghilangkan label output pada setiap state. Ini. Yang kedua adalah menambahkan label output pada setiap inputnya. Kita lihat contoh di bawah ini Moore machine, ini Mealy machine ya. Nah, pada Moore machine seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini state, ini adalah outputnya ya, ini input. Nah, bedanya kalau kita rubah ke Mealy cuman sedikit. Ini outputnya dipindah ke sini. Ya, ininya jadi kosong. Nah, kurang lebih hanya seperti itu kalau kita merubah Moore ke Mealy ya, seperti yang disebut ini. Yang tadinya dia di dalam state, pindahkan ke input. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat pakai contoh. Oke, kita punya mesin Moore seperti ini. Kita punya 2 state, S0 dan S1. Ini S0, S1. Inputnya ada 2, A dan B di sini. Kemudian outputnya ini ada 0 dan 1 ya. Nah, ini inputnya juga ya, A, ini B. Oke, kita rubah mesin Moore ini ke mesin Mealy. Yang pertama,
state-nya dulu kan. Oke, S0, S1. Kenapa nggak ada nolnya lagi ini? Nah, mesin Meli kan nolnya tidak di sini kan, tidak di dalam state. Kita pindahkan keluar. Oke, yang pertama S0 dengan inputan A. Ini kan ada A, ada B ya. Inputannya. Nah, untuk inputan S0, inputan A hasilnya adalah 0 kan. S0, inputnya A, hasilnya 0. Jadi ini S0, inputannya A, hasilnya 0. Jadi 0 yang ini kita pindah ke sini. Ini kan sama, S0 dengan inputan A hasilnya 0. Ini juga sama kan ya, S0 dengan inputan A hasilnya 0. Cara penulisan, cara pembacaannya yang agak berbeda dikit. Sekarang yang B. Di sini S0 dengan inputan B, dia pindah ke S1 kan. Pindah ke S1 ini. Outputnya apa? 1. Ini. Berarti S0 dengan inputan B dia pindah ke S1. Inputannya, outputnya 1 kan. Nah, S0 dengan inputan B dia pindah ke S1. Outputnya 1. Satunya dari sini tadi kan nih. Sekarang S0 selesai, tinggal ke S1. S1 di sini kita lihat S1 dengan inputan A, dia pindah ke S0. Outputnya apa? 0 ini. Jadi S1 inputannya A, pindah ke S0. Kemudian yang B, S1 inputannya B, outputnya 1 nih. Nah, sama kita bikin S1, B, ya inputnya, outputnya 1 di S1. Selesai. Udah kan? Tinggal memindahkan yang di dalam state ini dikeluarkan, dipindahkan ke output. Untuk more ke mesin kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat contoh kedua. Kita punya 3 state sekarang. S0, S1, S2. Inputnya ada A, B. Outputnya ada 0. Ini ada 1, ada 2 ya outputnya. Nah, sekarang kita pengen merubah ini, mesin more ini ke mesin Meli. Sama seperti tadi, bikin state-nya dulu. S0, S1, S2 kan. Oke. Nah, kita mulai dari S0 dulu. S0 ini dengan inputan A, dia outputnya 0. S0 dengan inputan A, dia outputnya 0, dia kembali ke dia sendiri kan. Kembali ke dia sendiri kan ini. S0 dengan inputan A, outputnya 0, kembali ke dia sendiri kan nih. Sama kan? Sekarang yang B. S0 dengan inputan B yang ini berarti dia ke S1. Outputnya apa? 1. Berarti ini S0 pindah ke S1 kan nanti. Pindah ke S1. Outputnya 1, inputnya B ya. Oke. Ini. Kita ke S1 sekarang. S1 ini A. A ini pindah ke S2 kan. S1 inputan A pindah ke S2. Outputnya apa? 2 ini. Jadi ini S1. Inputannya pindah ke S2 kan. Nah, inputnya A, outputnya 2. Sekarang kita lihat yang B. S1 dengan inputan B ini, dia pindah ke S0. Outputnya 0. Ya, S1 pindah ke S0 kan. Pindah ke S0. Yang B kan, outputnya 0. 0-nya ngambil yang ini. S1 inputannya B, pindah ke S0. Outputnya 0. 0-nya ditulis di sini ini.
kita ke S2 sekarang. S2 inputan A pindah ke S1. Ini S2 pindah ke S1 ke atas berarti kan. Nah, kemudian S2 pindah ke S1, inputannya A, outputnya apa? 1 ini. Yang ada di sini. A berarti 1 kan nih. Kemudian yang B kita lihat S2 dengan inputan B, dia pindah ke dia sendiri, outputnya 2. Pindah ke sendiri, B ya, outputnya 2. Oke, ini contoh cara merubah mesin Moore ke mesin Meili. Simple, mudah kan? Nah, kalau tuple-nya, nah silakan konfigurasikan sendiri ya ini. Sudah pernah dibahaskan sebelumnya. Jadi kalau dia di mesin Moore, tuple-nya kurang lebih seperti ini lihat nih. Kalau di Meili, dia seperti ini. Bedanya di sini kan ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini bedanya nih. Ini kan cuma seperti ini di state-nya, kalau ini di transisinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami cara mengkonversi dari Moore ke Meili mesin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kebalikannya dari Meili mesin ke Moore mesin. Nah, ini agak beda sedikit, agak rumit ya, tidak sederhana yang tadi. Nah, pada contoh kasus misalkan kita punya sebuah mesin Meili dengan 3 state, misalkan S0, S1, S2 nih. Kemudian outputnya ada 2, misalkan Y atau T. Nah, maka jumlah maksimal state pada mesin yang akan kita konversi, jadi misalkan mesin Meili-nya seperti ini, 3 state, 2 output, maka nanti di Moore-nya maksimal state itu bisa jadi 6, maksimal. Awalnya cuma 3 di Meili, pas udah jadi Moore, dia bisa jadi 6, maksimal, paling banyak. Jadi 3 kali 2 ya. 3 kali 2, ya, 6. Itu maksimal. Bisa kurang, kan maksimalnya segitu ya. Oke, kita lihat contoh. Oke, yang pertama nomor 1 contoh ini kita punya mesin Meili seperti ini. S0, inputnya A, hasilnya 0 ya. B, inputnya B, ini S0, inputnya B ke S1, outputnya 1 dan seterusnya. Nah, kita rubah ke Moore. Nah, kita lihat baik-baik. S0, ini sama-sama S0, inputannya A, outputnya 0 kan ya. 0 ini berarti dipindah ke dalam sini kan. Nah, ke dalam. Untuk di mesin Moore ya. Di Moore kan outputnya di dalam state-nya. Jadi S0 inputan A, outputnya 0 kan. Ini S0. Ini S0-nya tetap kan, ini tetap nih. Outputnya yang tadi di sini masuk ke dalam sini, pindah. A-nya mah sendiri, ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang B-nya kita lihat. S0, inputannya B, outputnya 1. Dia pindah ke S1 kan. Ini S1-nya tetap di sini. Inputannya ini B, sama kan nih B. Outputnya apa? 1. 1 ini kita masukin ke dalam sini kan. 1. Jadi S0 inputan B, outputnya 1 pindah ke S1. S0 kan, inputannya B pindah ke S1, outputnya 1. Sama kan? Nah, sekarang kita yang S1-nya. S1 inputannya A pindah ke S0, ininya 0 outputnya ya, sama kan ini S0 0 kan, ini S0 0 ya, sama. Berarti kita nggak perlu bikin set baru, setnya tetap sama kan, S0 0. Ini udah ada. Jadi S1 dengan inputan A
pindah ke S0, outputnya 0. Ini. Kita lihat yang B. S1 ini inputnya B pindah ke dia sendiri, S1-nya outputnya 1. Nah ini kan udah S1 udah ada kan. Berarti tinggal B kita bikin kembali ke dia sendiri, selesai. Nah ini contoh sederhana, dia hanya 2 state karena state-nya udah ada semua gitu ya, nggak perlu bikin state baru. Nah kita contoh kedua. Nah ini contoh, kita punya 3 state sekarang. State S1, S0, dan S2. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah kita bikin S0 dulu, dari S0 aja dulu ya. S0 inputannya A, outputnya 1, dia pindah ke S1. Berarti kita bikin dulu S1 1 kan ya. State baru S1 1 ini kan, kita bikin state. S1 1 ini kan. S0 inputannya A, dia pindah ke S1, outputnya 1. S1 outputnya 1 ini kan. Berarti ke sini A kan. Oke. Lanjut yang B sekarang. S0 inputnya B, outputnya 1, dia pindah ke S2. Berarti S2 state baru kan nih, S2 1 berarti kan kita bikin state nih. S2 1. Inputnya B kan berarti ke sini. Oke. Sekarang kita ke S1. S1 ini inputannya A, outputnya 0. Berarti S1 0. S1 0 udah ada belum? Belum ya. Nah, kita bikin state baru S1 0. Berarti inputnya A kan? Inputnya A. Sekarang yang B. S1 inputannya B, outputnya ke S2 ya. Dia ke state S2, outputnya 1. Berarti S2 1. S2 1 udah ada kan ini S2 1. S2 1 ini ya. Udah ada, berarti tinggal ke sini kan. Ke sini ke bawah. Oke. S1 sudah. Sekarang kita S2. Sekarang S2. S2 inputan A. Dia pindah ke S1, outputnya 1. S1 1 berarti state-nya kan. S1 1 udah ada nih, S1 1. S2 ini berarti ke atas kan, yang A-nya. S2 dengan inputan B, outputnya 0. Ke state sendiri, berarti S2 0 ya. S2 0, S2 0 belum ada ya. Kita bikin berarti S2 0. Ini B ya. Oke, A-nya udah, B-nya udah. Ini udah selesai belum? Belum. Karena ini masih belum ada pasangan ya, belum ada transisi. Ini juga belum ada transisinya. Nah, berarti sekarang kita cari yang S1 0. S1 0 kan ini ya. S1 0. S1 0 yang A, S1 0, yang A, dia pindah ke S1 0 kan, S1 0 dengan inputan A, ini S1 dengan inputan A, dia pindah ke S1 0. S1 0, oh ada nih berarti, udah ada kan, ke dia sendiri kan ya, yang A. S1 ini, sekali lagi, S1 dengan inputan A, dia akan ke S1 0 kan, outputnya 0. State-nya berarti S1 0. S1 0 kan udah ada nih, ke dia sendiri kan. A. Yang B-nya kita lihat.
S1B, ini S1, ini B, dia akan pindah ke S2. Ini outputnya 1, berarti state-nya S21 kan. S21 ada ini berarti. Oke. Dari sini ke sini yang B-nya ya. Sekarang ini S2 ini yang belum ada, S2 ini. S2 0. Kita lihat yang A-nya. S2 A, dia pindah ke S1, outputnya 1, berarti state-nya S11 kan. S11 udah ada nih di atas. Berarti A-nya ke sana kan. B-nya S2 ini. S2 dengan input B, dia akan outputnya 0 ini di sini. Berarti state-nya S20 kan. S20, oh udah ada nih ke dia sendiri berarti inputan B-nya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, simpan di komen. Atau diulang lagi kalau ada yang bingung di sebelah mananya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.